Yohanes 14:26 menyambung yang tadi, masih bisa disambungkan sedikit lagi nih dengan Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu kan tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Kemudian cara Tuhan Yesus menghadapi iblis atau setan bagaimana? Ternyata setelah saya baca ulang kembali, saya baca dengan lebih detail, saya renungkan, iya, mudah ya ngadapin si bangke iblis setan itu. Pokoknya ya perkataan Tuhan Yesus. Yesus kan firman Tuhan, berarti perkataan Bapa di surga juga. Cuman cara ngatasinya, distraksi dari si iblis adalah ada tertulis. Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Jadi, iblis kasih apapun, Tuhan Yesus selalu ngomong ada tertulis. Ada tertulis di mana? Yaitu ada tertulis di firman Tuhan. Ada tertulis di firman Tuhan di Alkitab. Jadi ini semakin apa ya? Semakin memudahkan kehidupan kita gitu. Setelah kita diingatkan akan semua perkataan Tuhan Yesus kepada kita di firman Yohanes 14 ayat yang ke-26, dan setelah lanjutannya di follow up, setelah ingat kalau misalnya setan serang kita lewat pikiran, perasaan, emosi gitu kan, langsung saja setelah ingat cara menghadapi serangan-serangan setan itu, ya bilang aja ada tertulis. Ada tertulis di firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Ada tertulis, Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Di Yohanes 14 ayat 6. Jadi, enak ya. Setelah Tuhan Roh Kudus mengingatkan, Tuhan Yesus juga mengajarkan cara menghadapi siasat iblis dalam kehidupan kita. Dengan cara ada tertulis. Ada tertulis. Jadi supaya kita bisa ingat kata ada tertulis atau bisa dibilang supaya kita ingat firman Tuhan ada tertulis adalah dengan cara memperkatakan firman Tuhan setiap saat, kemudian Tuhan Roh Kudus akan membantu, mendukung dengan mengingatkan kita akan setiap perkataan firman Tuhan di Yohanes 14:26, dan yang ketiga, jikalau ada serangan si iblis atau si jahat terhadap kita, kita bisa pakai kembali lagi ingatan tersebut dengan mengatakan ada tertulis. Pikirkan di pikiran kita, rasakan di hati kita, ada tertulis firman Tuhan. Mantap ya. Jadi selalu perkatakan firman Tuhan karena manfaatnya, fungsinya dahsyat. Selalu perkatakan firman Tuhan supaya bisa jadi rema. Tuhan akan mengingatkan, Tuhan Roh Kudus akan mengingatkan dan bisa menghadapi siasat iblis dengan cara mengingat kata ada tertulis. Tinggal ada tertulis firman Tuhan, ya tergantung. Lalu ingatnya di bagian mana? Kita ingatnya di bagian mana? Kalau diserang dalam kekhawatiran, takut, tiba-tiba kalau misalnya gue pribadi ini diserang rasa takut, gue masih bisa ingat di 2 Timotius 1 ayat 7. Ada tertulis firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 7. Bahwa Allah Bapa tidak memberikan roh yang menimbulkan
ketakutan, tapi Allah Bapa memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kan mantap ya, mantap sekali Tuhan Roh Kudus, mantap sekali firman Tuhan. Selalu ingat, perkatakan firman Tuhan, Tuhan Roh Kudus akan mengingatkan, dan cara menghadapi siasat iblis dengan cara ada tertulis. 3 hal ini bisa diwujudkan, bisa terwujud, bisa termanifestasi jika kita memperkatakan firman Tuhan setiap saat sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ingat, perkatakan firman Tuhan dan ada tertulis. Perkatakan firman Tuhan, ada tertulis. Top Marco top, sip Marco sip. Mantap pol untuk firman Tuhan. Demikianlah sharing video kali ini tentang Yohanes 14:26 dan Matius 4 ayat 1 sampai 11. Intinya, selalu ingat firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan dengan cara ada tertulis. Ada tertulis. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkenan. Jikalau suka, silakan like, share, dan subscribe.